Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Barusan perjalanannya lancar atau ada kendala kemacetan? Lancar. Alhamdulillah ya lancar. Nah, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa? Kesibukan mungkin menjadi mahasiswa saja gitu ya, kuliah. Berarti kuliah aja gitu ya, nggak sambil kerja? Enggak. Enggak. Baik. Nah, di sini sebelumnya kan kita sudah menjadwalkan untuk melakukan sesi konseling. Nah, di sini kita akan melakukan sesi konseling yang pertama gitu. Saya sangat berterima kasih karena Anda telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda, apakah sudah pernah mengikuti sesi konseling? Pernah. Pernah. Baik, apa yang Anda dapatkan dari sesi konseling sebelumnya? Saya mendapat pelajaran atau kayak cara untuk mengatasi masalah yang dulu saya alami. Nah, bagus sekali ya, berarti sudah ada pengalaman gitu. Nah, di sini saya juga izin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imanur Ajijah dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini juga saya izin sedikit menjelaskan mengenai sesi konseling. Konseling itu adalah upaya bantuan dari seorang konselor kepada konseli, yang dimana konselornya itu di sini saya dan konselingnya itu Anda. Nah, dalam sesi konseling juga ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana semua permasalahan yang Anda ceritakan pada sesi konseling ini semuanya akan terjaga kerahasiaannya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, siapa aja yang boleh mengetahui permasalahan yang akan diceritakan pada sesi konseling ini? Mungkin cukup saya dan Teteh aja. Baik, berarti cukup kita berdua aja gitu ya. Barangkali nanti ada pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan Anda, saya akan konfirmasi terlebih dahulu kepada Anda. Yang kedua ada asas keterbukaan, yang dimana semua permasalahan yang Anda ceritakan di sini, Anda boleh bercerita tanpa ada batasan apapun. Nah, lalu ada asas kesukarelaan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda datang ke sini atas kesukarelaan sendiri atau ada dorongan paksaan dari orang lain? Karena sukarela. Karena kesukarelaan. Saya sangat berterima kasih ya kepada Anda karena Anda sudah sukarela datang dalam sesi konseling kali ini. Nah, lalu ada kontrak waktu gitu. Dalam sesi konseling ini kita akan melakukan sesi konseling selama 3-4 sesi ke depannya, dan setiap sesinya itu akan berbeda-beda waktunya, dari 30 menit sampai 60 menit. Apakah Anda bersedia? Iya. Baik. Nah, di sini juga saya izin untuk membawa catatan apabila ada hal-hal yang perlu dicatat oleh saya, dan saya juga izin untuk merekam video barangkali ini untuk dilaporkan kepada dosen pengampu saya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya kan saya sudah menerima intake inform dari Anda. Sekarang sebelum memasuki sesi konseling, saya ingin bertanya dulu kepada Anda, apakah ada yang ditanyakan sejauh ini? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Oke. Sebelumnya kan saya sudah menerima intake inform dari Anda, dan Anda juga di sana sudah menceritakan, saya juga sudah membacanya, bahwa Anda itu memiliki masalah bahwa Anda sering merasa tersinggung gitu ya ketika orang lain menceritakan soal ayah. Nah, di sini Anda juga mempunyai permasalahan yang mungkin mempunyai kecemasan ya. Nah, di sini saya ingin Anda ceritakan kembali permasalahan yang Anda hadapi saat ini secara detailnya. Boleh? Iya. Jadi saya tuh kadang merasa tersinggung kalau misalkan ada teman-teman atau orang, atau kayak saya tuh melihat orang-orang yang berkenaan dengan tentang soal ayah gitu. Tersinggungnya tuh kayak teringat bahwa kadang teringat dan juga kayak merasa iri kalau misalkan lihat orang yang masih memiliki lengkap orang tua gitu. Khususnya kan saya dan ayah saya tuh memiliki ikatan yang dekat banget, jadi kayak merasa kehilangan banget seperti itu. Lalu terus nah dari semenjak itu tuh
kejadian itu tuh saya juga kadang merasa bahwa emosi saya tuh mulai mudah tersinggung sama masalah sepele atau masalah besar, kadang membuat emosi saya itu tidak stabil, tapi saya itu tidak bisa mengeluarkannya seperti marah, nangis, jadi hanya bisa memendamnya gitu. Jadi kadang merasa tertekan banget, padahal tapi bingung mau ngeluarinnya tuh kayak gimana, soalnya gak bisa gitu, gak bisa ngeluarin emosi yang sedang saya rasain gitu kayaknya. Baik, jadi Anda itu merasa bingung gitu ya ketika dan merasa sedih mungkin ya ketika orang lain membicarakan soal ayah, karena mungkin sebelumnya Anda juga sangat mempunyai ikatan yang sangat dekat dengan ayah, dan ketika ditinggal oleh ayah Anda juga sering merasa terpuruk mungkin ya, terus bingung bagaimana cara meluapkan emosi yang Anda punya gitu. Nah, kalau boleh tahu situasinya di mana ketika Anda merasakan hal tersebut? Situasinya ketika mungkin saya merasa sedang sendiri, tidak memiliki teman, atau kayak saya tuh memiliki masalah tapi bingung mau cerita ke siapa. Nah di situ mungkin saya tuh kadang merasa bahwa sebisa-bisa mungkin pendam sendiri gitu. Jadi tapi nggak berani, soalnya kadang malu gitu kalau mau cerita ke orang tuh kalau saya lagi punya masalah. Jadi biasanya tuh memendam sendiri gitu. Situasinya itu terjadi seperti itu. Baik, jadi situasinya itu ketika Anda sedang merasa sendiri gitu ya, mungkin ada teringat juga ke ayah gitu ya, tapi Anda juga ingin bercerita ke teman, tapi kita juga nggak tahu gitu ya bahwa teman itu bisa memahami kita atau tidak, sehingga Anda lebih baik memendam sendiri. Nah, lalu pikiran ketika Anda dalam situasi itu, situasi dalam sendiri gitu, pikiran apa yang muncul yang ada dalam pikiran Anda? Pikiran saya yang muncul itu, saya berpikir kalau saya itu tidak boleh begini gitu. Tapi saya juga bingung kalau nggak gini tuh gimana caranya, kalau saya tuh nggak harus kayak gini gitu. Jadi pikiran saya itu muncul mungkin sedikit tuh merelakan diri saya sendiri, seperti mungkin tarik nafas sedikit atau apa gitu, mungkin agar bisa mengurangi tekanan emosi gitu yang saya rasakan. Kalau pikiran mungkin banyak, kayak kalau seperti mikir seharusnya saya itu bercerita, atau seharusnya itu saya itu tidak seperti ini terus gitu, karena kan saya rasa udah berapa tahun gitu saya tuh ada di keadaan kayak gini tuh, seperti itu muncul pikiran tuh banyak isi muncul pikiran. Baik, jadi pikiran ketika Anda dalam situasi itu, Anda itu sering berpikir banyak mungkin ya pemikirannya, tapi yang sering muncul mungkin pikiran Anda bahwa Anda tidak boleh gini terus, bahwa Anda juga butuh untuk bercerita, butuh teman untuk bisa saling memahami, saling bercerita. Nah, lalu ketika dalam situasi itu mempunyai pikiran seperti itu, lalu perasaan yang muncul ketika itu apa yang Anda rasakan? Perasaan yang muncul ketika saya berpikir untuk tidak seperti itu, saya itu muncul untuk ayo lakukan gitu, lakukan yang kamu bisa biar kamu itu tidak terpuruk seperti ini terus. Jadi kalau saya itu merasa bahwa kadang saya tuh punya dorongan dari diri saya sendiri, tapi kadang juga saya merasa tidak ada dorongan gitu. Soalnya kan untuk bercerita ke orang, saya kan tidak tahu ya untuk gimana mulainya. Jadi yang saya lakukan itu mungkin seperti meluapkannya ke hal seperti menulis lah, atau mungkin bercerita lewat buku atau lewat HP, diary kayak gitu. Jadi perasaannya mungkin awalnya itu kayak merasa terpuruk gitu ya. Yang pasti apakah ada rasa sedih ataupun kecewa gitu? Rasa sedih ada sih, kecewa juga ada, kecewa sama diri sendiri kenapa gitu terus terpuruk. Sedihnya juga saya tuh merasa terjebak gitu sama keadaan ini, sedih, jadi tidak bisa seperti orang lain yang kayaknya itu tidak ada masalah gitu. Baik, jadi perasaan yang muncul mungkin Anda merasa
bingung, terpuruk, sedih gitu ya, kecewa juga terhadap diri sendiri gitu, bahwa kenapa sekarang Anda berada di titik saat ini seperti ini gitu ya. Nah, lalu dalam keadaan seperti itu, tindakan yang Anda lakukan itu apa? Tindakan ada sih, kalau misalkan kalau benar-benar saya tuh pengen nangis atau saya tuh sudah capek, tapi saya tuh kadang refleks buat nangis gitu. Ya udah nangis, tapi nangisnya juga nggak bisa nangis kayak sepuasnya, soalnya saya juga merasa tidak mau orang lain tuh melihat kalau saya itu sedang sedih gitu. Jadi saya tuh mungkin yang saya lakukan gimana caranya gitu agar saya tuh bisa relax gitu, mencari aktivitas sendiri lah yang bisa membuat saya tuh melupakan masalah yang saya rasakan gitu. Nih, tindakannya kan tadi Anda menyebutkan bahwa Anda melakukan aktivitasnya. Nah, aktivitas apa yang Anda lakukan ketika berada dalam situasi seperti itu? Mungkin aktivitas seperti main gitu ya, atau cara seperti mengajak teman juga sih bisa, kayak butuh teman buat main saja, tapi padahal itu dengan bertujuan untuk menghilangkan rasa masalah yang sedang saya rasakan gitu. Seperti mencari tempat-tempat yang untuk enak buat merenung atau dinikmati kayak alam-alam. Baik, jadi tindakan yang Anda lakukan ketika dalam situasi itu Anda mencari teman untuk bisa diajak main gitu, keluar, meskipun Anda tidak bercerita gitu ya, tapi setidaknya keluar bersama teman juga sudah bisa meluapkan mungkin ya emosi yang sedang Anda pendam itu tanpa bercerita kepada teman gitu ya. Nah, lalu harapan Anda dari sesi konseling itu apa tujuannya? Saya berharap tuh mungkin bisa menemukan titik cerahnya gitu, titik cerah untuk melewati masalah ini tuh, agar saya tuh tidak kayak terpuruk sama masalah ini. Anda mengikuti konseling ini tadi menyebutkan bahwa Anda ingin menemukan titik cerah. Yang dimaksud titik cerah itu bagaimana? Seperti mungkin menemukan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah yang emang sedang saya rasakan, atau menemukan solusinya seperti ini. Baik, jadi tujuannya Anda ingin menemukan solusi. Apakah ada yang diharapkan dari diri Anda setelah menemukan solusi ini ke depannya? Mungkin untuk saya sendiri tuh berharap jangan terlalu terpaku lah sama yang sedang saya rasakan. Jadi jangan sampai terlalu dipikirkan banget gitu, agar saya juga bisa melakukan aktivitasnya itu dengan senang atau rileks gitu, tanpa ada beban yang sedang saya rasakan. Jadi Anda ingin merasa tenang gitu ya, tanpa adanya beban yang mungkin sekarang yang ada dalam permasalahan Anda. Nah, apakah ada lagi? Mungkin tidak itu. Baik, jadi tujuan Anda mengikuti sesi konseling pada kali ini, Anda ingin terbebas dari permasalahan yang sedang Anda hadapi. Anda ingin mengubah diri Anda menjadi lebih baik lagi, menemukan solusi-solusi yang mungkin dapat dapat bisa lebih baik lagi buat kedepannya gitu ya. Nah, lalu di sini saya ingin bertanya kepada Anda, dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh. Nah, sekarang boleh buat posisi tubuh Anda rileks. Lalu Anda sekarang boleh tarik nafas, keluarkan dari mulut. Lalu yang benar-benar Anda merasa enjoy. Bayangkan setelah mengikuti sesi konseling ini, Anda pergi ke rumah dan kemudian tertidur. Pada saat Anda tertidur, terjadi sebuah keajaiban yang mungkin Anda tidak mengetahuinya, di mana ketika Anda bangun pada pagi hari, semua permasalahan yang Anda alami ini, yang Anda ceritakan pada sesi konseling ini, semuanya telah selesai.
Nah, apa yang Anda rasakan pada pagi hari itu? Saya merasa lega, senang juga, dan merasa bebas. Anda merasa lega, senang, dan merasa bebas. Apa yang dimaksud lega itu dan apa yang dimaksud senang itu? Saya senang karena ternyata ketika kita tidak terfokus sama masalah yang sedang terjadi, bisa setenang ini gitu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi saya senang untuk bahwa orang lain juga bisa menilai kalau saya itu baik-baik saja. Jadi orang lain juga tidak mengkhawatirkannya gitu, mengkhawatirkan pada diri saya. Jadi saya itu merasa senang seperti itu. Dan merasa lega juga karena saya juga merasa lega karena seperti plong gitu, gak ada masalah atau gak ada yang pernah terjadi gitu pada masa lalu saya itu. Baik, jadi Anda itu merasa senang dan merasa lega karena Anda bisa beraktivitas sesuai dengan seharusnya gitu tanpa memikirkan suatu permasalahan, dan juga teman juga melihat diri Anda seperti biasanya gitu ya, tidak ada dalam keterpurukan ataupun tidak ada dalam permasalahan. Nah, lalu apa yang membuat Anda senang dan lega itu? Senang karena merasa bahwa masalahnya tuh udah selesai gitu. Jadi saya tuh kayak membuka lembaran baru gitu. Saya tuh kayak harus bangkit gitu. Baik, jadi Anda itu merasa senang bahwa karena permasalahan yang Anda alami ini sudah selesai gitu ya, dan Anda juga yakin bahwa Anda itu harus lebih baik lagi ke depannya, bangkit gitu ya, untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, lalu apa yang Anda lakukan pada pagi hari itu? Saya tuh melakukan aktivitas biasanya aja, melakukan aktivitas seperti biasa, seperti kayak mungkin berolahraga pagi, atau kayak kalau misalkan di pagi hari kalau cewek mungkin beres-beres kamar, tidur sendiri. Jadi pada pagi hari itu aktivitas yang Anda lakukan itu beres-beres mungkin ya, lalu kayak melakukan aktivitas seperti biasanya kayak kuliah mungkin. Nah, adakah yang mengetahui perbedaan pada pagi hari itu? Sepertinya tidak ada yang mengetahui. Tidak. Apakah orang tua? Tidak. Orang tua sepertinya mengetahui, tapi kalau orang tua emang ibu saya tuh enggan untuk menanyakan gitu. Jadi mungkin dia tuh merasakan tapi enggan untuk menanyakan, takutnya merusak mood saya sendiri gitu. Baik, jadi mungkin diam-diam gitu ya, cuma memperhatikan mungkin. Adakah ada nggak yang dikatakan oleh ibu kepada Anda? Mungkin yang dikatakan tuh seperti mau kegiatan apa hari ini, mungkin kayak menanyakan kegiatan apa yang akan saya lakukan di hari ini. Baik, berarti ibu cuma menanyakan kegiatan apa yang akan dilakukannya. Apakah ibu tidak bertanya kayak kenapa sekarang lebih ceria lagi? Tidak sih, sepertinya. Tidak, berarti emang ibunya itu kayak diam-diam gitu ya, memperhatikannya gitu. Nah, apakah ada lagi orang yang mengetahui perubahan pada diri Anda? Mungkin kakak. Apa yang kakak lihat pada diri Anda? Mungkin kayak kakak tuh melihat saya tuh sedang senang, atau mungkin ada kabar baik yang datang pada diri saya, seperti itu. Nah, jadi kakak melihat ada sesuatu yang berbeda pada diri Anda. Lalu apa yang akan kakak katakan ketika melihat perubahan itu yang terjadi pada diri Anda? Mungkin akan kakak mengatakan semangat buat saya. Berarti kakak cuma mengatakan semangat gitu ya buat kegiatannya. Nah, lalu apa yang Anda
respon ketika ketika kakak menanyakan hal tersebut? Mungkin saya respon tuh kayak emang benar saya tuh sekarang lagi senang. Jadi jangan buat rasa senang saya itu menjadi rasa sedih. Jadi mungkin Anda ingin menjadi lebih senang lagi gitu tanpa dirusak moodnya gitu ya. Nah, lalu adakah orang lain lagi yang mengetahui hal tersebut? Sahabat mungkin atau teman-teman yang Teman, apa yang dilihat oleh teman berbeda pada diri Anda? teman tuh melihat bahwa mood saya atau saya tuh sedang merasa baik-baik saja. Jadi teman itu melihat bahwa diri Anda itu sedang baik-baik saja, berbeda mungkin dari sebelum-sebelumnya. Apa yang kira-kira dikatakan oleh teman pada diri Anda? Yang dikatakan oleh teman saya itu menanya kalau ada apa nih, kok kayak beda dari sebelumnya gitu, apa ada yang terjadi gitu atau ada sesuatu yang baik. Nah, jadi mungkin teman juga terheran gitu ya. Apa yang ada apa gitu dalam diri Anda gitu, apakah ada sesuatu yang mungkin sekarang buat diri Anda menjadi lebih senang lagi gitu. Nah, lalu apa reaksi Anda ketika teman berbicara seperti itu? Reaksi saya senang ya, karena ternyata bahwa saya juga merasa masalah tuh emang sudah benar-benar selesai gitu. Jadi mungkin ini tuh adalah lembaran baru untuk saya tuh harus menjadi orang yang ceria tiap harinya gitu. Baik, jadi Anda juga merasa senang gitu ya melihat teman mungkin tahu gitu perubahan yang terjadi pada diri Anda. Nah, lalu adakah orang lain yang mengetahui? Udah ya. Nah, sekarang katakan saja semua yang tadi Anda jelaskan itu sudah Anda capai dan apa yang Anda rasakan setelah semuanya yang tadi diceritakan oleh Anda semuanya tercapai. Ketika saya sudah mencapai atau sudah menemukan solusi dari masalah-masalah tadi, mungkin saya akan menjadi pribadi yang tidak usah memikirkan atau tidak perlu untuk terpaku terhadap suatu masalah. Jadi saya sebisa-bisa mungkin mencari atau gimana caranya mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah ini. Baik, dan jadi Anda kedepannya akan lebih menemukan solusi yang terbaik untuk suatu permasalahan. Nah, lalu ketika Anda sudah bisa menemukan solusi tersebut dan menyelesaikan permasalahannya, apa yang Anda rasakan? Saya akan merasa lega dan senang. Baik, jadi Anda akan merasa lega dan senang. Dan pada saat perasaan lega dan senang itu muncul, ada pada bagian tubuh mana yang paling kuat yang dirasakan? Hati mungkin ya, hati. Baik, sekarang saya ingin Anda tutup mata dan fokus pada sensasi lega dan senang itu yang dirasakan pada bagian tubuh hati sambil menyimpan tangan di sana. Baik. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, perasaan itu besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Berbentuknya seperti apa? Berbentuk seperti bulat, lingkaran. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna putih. Berwarna putih. Nah, sekarang saya ingin Anda bayangkan Anda masuk ke dalam lingkaran besar. Saya ingin Anda masuk ke dalam lingkaran besar dan berwarna putih.
dan membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori di mana pertama kali munculnya perasaan itu di masa lalu. Mungkin itu SMP ataupun SMA. Beritahu saya ketika perasaan itu muncul. Perasaan itu muncul saat di SMP. Di SMP. Kalau boleh tahu kelas berapa? Di SMP pada waktu saya kelas 9. Waktu kelas 9. Apa yang terjadi, persisnya apa yang terjadi pada saat SMP kelas 9 itu? Pada kelas 9 itu saya merasa bahwa diri saya itu orang yang paling bahagia, orang yang tidak memiliki masalah. Baik, jadi Anda pada saat kelas 9 Anda merasa Anda itu yang paling bahagia, ya, tidak mempunyai masalah. Lalu apa yang terjadi pada saat SMP itu sehingga Anda merasa bahwa Anda tidak mempunyai masalah dan menjadi orang yang paling bahagia? Saya tuh merasa banyak pengalaman waktu itu, terutama saya pas waktu SMP saya bisa menjadi salah satu siswa atau siswi yang berprestasi mungkin, atau juga memiliki banyak pengalaman seperti mengikuti pengalaman dalam olahraga, dalam dunia kayak seperti kemah, jadi banyak pengalaman gitu. Baik, jadi pada saat SMP Anda mempunyai berbagai penghargaan gitu ya, yang mungkin membuat Anda merasa lebih baik gitu ya, lebih tidak punya masalah gitu, tapi Anda mempunyai pencapaian yang banyak gitu ya pada saat SMP. Nah, apa kira-kira yang membuat Anda bisa mencapai atau bisa ada di titik itu? Karena saya itu merasa percaya diri, lalu juga saya merasa bahwa banyak itu pendorong atau banyak yang memotivasi saya untuk saya itu menjadi orang yang hebat gitu. Baik, pada saat itu Anda bisa mencapai atau ada di titik itu karena ada dorongan dari orang lain sehingga membuat Anda lebih percaya diri lagi gitu ya. Nah, lalu pikiran yang ada pada saat itu, apa yang ada dalam pikiran Anda? Yang ada dalam pikiran saya tuh, saya harus menjadi orang yang membuat orang lain bangga gitu, atau saya harus menjadi orang yang diharapkan oleh orang-orang banyak gitu dari belakang saya. Baik, jadi Anda berpikir bahwa Anda itu ingin membuat orang lain bangga terhadap diri Anda gitu ya, sehingga bisa membuat orang lain senang. Nah, lalu sekarang apa perasaan yang Anda rasakan pada saat itu? Saya merasa senang selalu, saya merasa bangga, juga saya merasa tenang aja. Baik, jadi Anda merasa senang dan merasa tenang, gitu, merasa bangga juga terhadap diri Anda sendiri karena Anda bisa mencapai sebuah penghargaan gitu ya, sehingga membuat orang lain bangga terhadap diri Anda. Nah, lalu sekarang saya ingin Anda turun kembali ke pengalaman selanjutnya, ke pengalaman lain ketika rasa itu muncul. Mungkin itu ketika SD, kelas 6, kelas 5, ataupun masa kecil. Beritahu saya ketika sesuatu itu muncul, rasa itu muncul. Rasa itu muncul juga ketika saya masih kecil, masih usia SD. Baik, kalau boleh tahu kelas berapa? SD dan kelas 4. Kelas 4. Nah, kalau apa kira-kira yang terjadi pada saat SD kelas 4? Yang terjadi itu ya, saya itu menjadi orang atau menjadi anak yang paling dimanja gitu, dimanja sama orang tua, sama kakak-kakak juga, sama saudara-saudara, sama bibi atau paman saya juga. Baik, jadi pada kelas SD kelas 4 itu di sana Anda merasa bahagia karena dimanja oleh orang tua, oleh saudara-saudara gitu.
Nah, apa yang Anda rasakan pada kelas 4 itu? Saya merasa senang dan kayak merasa saya tuh adalah yang satu-satunya gitu yang disayang sama orang-orang. Baik, jadi Anda merasa senang, merasa bahwa diri Anda itu satu-satunya yang mungkin disenangi oleh orang tua, oleh saudara-saudara gitu. Nah, lalu apakah ada lagi pengalaman lain? Pengalaman waktu SD juga sih saya pengalaman saya tuh menjadi di sekolah menjadi yang selalu berprestasi gitu. Baik, di SD Anda menunjukkan bahwa Anda menjadi orang yang berprestasi. Apa yang membuat Anda bisa menjadi mendapatkan penghargaan gitu ataupun berprestasi di sekolah? Yang membuat saya tuh melihat dari orang tua saya gitu. Saya melihat mereka juga kan sama mengajar gitu ya di sekolah. Jadi saya tuh termotivasi oleh mereka. Saya juga ingin kayak seperti mereka gitu. Berarti saya harus menjadi lebih rajin gitu, harus menjadi lebih baik lagi dalam belajarnya. Baik, jadi Anda bisa mencapai hal tersebut bahwa Anda melihat atau bercermin dari orang tua Anda, yang mungkin orang tua Anda itu sebagai pengajar gitu ya, sehingga Anda termotivasi untuk menjadi seperti mereka gitu ya. Nah, lalu pikiran apa yang muncul ketika Anda menjuarai ataupun mendapatkan penghargaan pada waktu itu? Pikiran saya yang muncul itu harus konsisten gitu. Sebisa-bisa mungkin saya harus menjadi yang terbaik terus. Baik, jadi Anda merasa bahwa pikiran Anda itu Anda harus terus belajar, harus konsisten supaya bisa seperti mereka. Ya. Nah, lalu perasaan yang muncul pada saat itu apa yang dirasakan oleh Anda? Perasaan saya tuh senang gitu, senang dan juga kayak damai aja gitu. Hidup saya tuh kayak damai aja gitu. Baik, jadi Anda merasa damai gitu ya, merasa lega mungkin ya, tenang gitu ya, karena Anda bisa mencapai di titik itu. Nah, apakah ada pengalaman lain? Udah sih mungkin. Udah. Baik, sekarang Anda boleh buka mata perlahan, lalu tarik nafas dan keluarkan dari mulut. Buat posisi Anda menjadi enjoy dan relax. Boleh. Nah, sudah relax? Baik. Jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda merasa tidak baik-baik saja, dan 10 Anda merasa baik-baik saja. Kalau boleh tahu sekarang ada di skala berapa? Saya merasa ada di skala 6. Di skala 6. Apa yang Anda rasakan di skala 6? Saya merasa sedikit lega, sedikit tenang karena sudah mengikuti sesi konseling ini. Baik, jadi Anda merasa tenang, merasa lega gitu setelah mengikuti sesi konseling ini. Nah, jika seandainya Anda mampu terbebas dari masalah ini, ada di skala berapakah itu? Di skala 10. Di skala 10. Apa yang itu dari skala 10 itu? Di skala 10 tuh saya merasa bebas dari masalah-masalah lalu dan bebas dari pikiran-pikiran atau emosi-emosi yang selalu saya rasakan. Baik, jadi di skala 10 itu Anda terbebas dari suatu permasalahan ini gitu ya. Anda bisa meluapkan emosi, bisa menjaga mungkin ya emosi yang sebelumnya cuma bisa dipendam gitu. Nah, saya sangat mengapresiasi karena sekarang Anda sudah di angka 6 dan kedepannya mungkin Anda ingin mencapai angka 10. Nah, sekarang kira-kira
apa yang harus Anda lakukan ke depannya supaya dapat meningkatkan skala? Yang harus saya lakukan yaitu merenungi masalah yang terjadi, lalu mencari tahu solusinya seperti apa, atau mencari orang yang menurut saya itu tepat untuk saya bercerita. Baik, jadi ke depannya mungkin Anda harus lebih tahu gitu ya ke orang yang mungkin bisa diajak cerita oleh Anda. Nah, setelah Anda mengetahui, setelah Anda bisa menemukan orang yang bisa bercerita dengan Anda gitu, yang bisa memahami Anda, hal-hal apa yang harus Anda lakukan buat ke depan, buat seminggu ke depannya gitu, supaya Anda bisa menaikkan skala Anda. Yang saya lakukan mungkin ketika misalkan saya sudah bercerita lalu berbagi saran atau meminta solusi, mungkin akan saya lakukan gitu, sedikit demi sedikit saya mencoba melakukan sesuai dengan apa yang emang saya harapkan sebelumnya. Baik, mungkin akan lebih sharing gitu ya kepada teman. Nah, kalau sekarang saya akan menugaskan kepada Anda tugas rumah gitu ya, yang dimana mungkin tugas rumah ini akan kita sepakati berdua. Saya bertanya dulu kepada Anda apa yang akan Anda lakukan seminggu ke depan, hal-hal yang mungkin di rumah ataupun di mana, hal-hal positif yang mungkin bisa membuat Anda menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang akan saya lakukan seminggu ke depan, mencari aktivitas atau menyibukkan diri gitu ya, menyibukkan diri agar tidak selalu terpuruk, atau kalau misalkan diam di kamar mungkin akan teringat, jadi mungkin akan mencari aktivitas apa saja gitu yang membuat saya tuh merasa tersibukkan gitu, jadi agar tidak teringat sama masalah yang sedang terjadi. Baik, tadi menunjukkan akan melakukan aktivitas positif mungkin ya, supaya bisa lebih menyibukkan diri supaya tidak teringat hal masalah itu. Nah, lalu apa aktivitas seperti apa yang mungkin akan Anda lakukan supaya kita sekarang sepakati bersama buat kedepannya bisa menilai bagaimana progresnya ke depannya. Aktivitasnya mungkin seperti seperti berolahraga, atau seperti ikut ke sekolah gitu, ikut ke sekolah yang ada di lingkungan saya atau di dekat rumah saya gitu, untuk mencari atau mungkin mendekatkan diri dengan anak-anak gitu. Baik, jadi tugas kedepannya Anda akan sering berolahraga dan lebih sering untuk ikut ke sekolah gitu ya, ikut ke sekolah bertemu dengan anak-anak gitu ya. Apakah Anda yakin Anda bisa melakukan hal tersebut dan bisa meningkatkan skala buat kedepannya? Saya yakin. Baik, saya sangat berterima kasih gitu ya. Saya sangat terpukau sekali ketika Anda menemukan solusi-solusi kedepannya supaya lebih meningkatkan lagi skala yang mungkin ingin Anda capai. Nah, baik, sekarang saya ingin Anda menuliskan pesan-pesan selama mengikuti sesi konseling pada kali ini. Di sini. Ya.
Sudah, boleh bacakan. Saya merasa senang dengan adanya sesi konseling ini karena saya merasa memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik dan menjadi terus bangkit. Baik. Terima kasih ya teman-teman. Di sini juga saya ada pesan-pesan untuk Anda, di mana tadi saya sangat terpukau, saya sangat mengapresiasi Anda karena Anda tadi telah menemukan sesuatu keberhasilan itu di masa lalu, bahwa Anda bisa mendapatkan penghargaan yang banyak, lalu Anda juga mungkin mendapatkan sesuatu yang membuat senang Anda gitu ya. Nah, oleh karena itu saya berharap Anda buat kedepannya bisa lebih tadi kan sudah disebutkan ya bahwa Anda kedepannya bisa sering berolahraga gitu. Nah, saya berharap karena saya yakin bahwa Anda bisa mendapatkan penghargaan lagi. Nah, sekarang saya juga berharap kepada Anda kedepannya mungkin nanti setelah mengikuti sesi konseling yang kedua, Anda bisa menyelesaikan tugas yang minggu sekarang saya tugaskan, bahwa saya yang tadi disebutkan oleh Anda, bahwa Anda akan sering berolahraga, sering melakukan hal-hal positif di rumah gitu ya, bertemu dengan anak-anak di sekolah ataupun yang lainnya. Nah, semoga setelah mengikuti sesi konseling ini Anda menjadi lebih baik lagi dan bisa terbebas dari suatu permasalahan ini. Mungkin apakah sebelum ditutup apakah ingin ditanyakan? Sudah. Baik, terima kasih karena Anda sudah menyempatkan waktu untuk melakukan sesi konseling ini. Untuk sesi konseling selanjutnya nanti saya infokan kembali lewat WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.